Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam video kali ini, kakak akan membahas tentang fungsi, komposisi, dan inverse. Buat kalian semua yang menonton video ini, dan khusus untuk para sang juara quantum research, selamat menonton dan selamat belajar. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan definisi fungsi. Oke, biar gampang, kakak akan gambarkan fungsi itu dengan sebuah mesin. Contoh, kakak punya sebuah mesin di sini. Mesin ini tugasnya adalah membuat tepung. Jadi misalkan kakak masukin di sini bahannya berupa beras, maka akan dihasilkan di sini adalah tepung beras. Misalkan kakak masukin di sini singkong, apa yang terjadi? Ya, mesin ini akan mengubah singkong ini menjadi tepung singkong. Inilah gambaran umum sebuah fungsi. Masukin beras jadi tepung beras, masukin singkong jadi tepung singkong. Kalau misalkan ini mesinnya adalah mesin pembuat tepung. Nah, misalkan dalam matematika gimana? Di matematika misalkan kakak punya sebuah fungsi atau sebuah mesin, fungsinya atau mesinnya itu adalah fx sama dengan 2x plus 5. Kakak masukin di sini nih. Kakak masukin bahannya atau x-nya itu adalah 1. Nah, mestinya tadi kan fx sama dengan 2x plus 5. Maka kalau dimasukin 1, hasil keluarannya adalah 2 dikali 1 ditambah 5. Maka sama dengan 7. Misal lagi kakak masukin di sini x-nya 2. Maka hasilnya gimana? Hasilnya sama, 2 dikali 2 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah 9. Betul sekali. Misal kakak masukin di sini 4 gitu, bisa nggak? Bisa aja. Berarti keluarannya adalah 2 dikali 4 ditambah 5. 8 tambah 5 sama dengan 13. Nah, yang kita masukin ke mesin atau bahannya ini, 1, 2, dan 4 ini disebut dengan domain. Dan yang sebelah kanan ini atau hasilnya ini disebut dengan kodomain. Domain sama kodomain ya, kayak pilot sama copilot lah, temenan mereka, domain sama kodomain. Di matematika biasanya fungsi itu digambarkan dengan diagram panah. Diagram panahnya gimana? Yang sebelah kiri itu domainnya ada 1, 2, dan juga 4. Yang sebelah kanan adalah kodomainnya. Ada berapa aja? 7, 9, dan juga 13. Terus digambarkan dengan diagram panah. Panahnya dari sini ke sana. Nah, dari 2 sampainya ke 9 dan dari 4 sampainya ke 13. Ini adalah fungsi fx sama dengan 2x plus 5. Oke, misalkan kakak punya fungsi lain, contohnya di sebelah kanan kakak tuliskan di sini, misalkan kakak punya fx sama dengan 3x plus, jangan plus lah ya, sekarang minus deh, minus 4 misalkan, 3x min 4. Nah, ketika kakak masukkan misalkan x-nya sama dengan 1, kalau kakak masukkan x sama dengan 1, maka karena x-nya 1, maka nulisnya f1 sama dengan 3 dikali 1 dikurang 4. 3 kali 1 itu 3 dikurang 4 min 1 gitu ya. Misalkan kakak masukkan lagi nih, x-nya kakak masukkan 5, bisa nggak? Ya bisa aja. Maka hasilnya x-nya 5, berarti f5 sama dengan 3 dikali 5 dikurang 4. 3 kali 5 itu 15, kurang 4 berarti 11. Misal lagi kakak masukin x-nya sama dengan min 2 gitu, boleh nggak? Ya boleh. Maka hasilnya adalah sama dengan f min 2 sama dengan 3 dikali min 2. Nah, di sini nih, kalau nulis minus, kakak ingetin kalau minus harus dikurung ya, 3 kali min 2. Ya, terus dikurang 4. Sama dengan berapa? 3 kali min 2 min 6, kurang 4 jadinya min 10. Nah, itulah gambaran dasar atau definisi dari fungsi. Nah, di definisi fungsi kita juga akan bahas yang namanya syarat domain. Syarat domain. Lah, ini belum kehapus, ya udahlah kakak hapus dulu ya. Oke, syarat domain. Syarat domain itu ibaratnya gini, kakak akan gambarkan syarat domain gini. Tadi kakak di awal kakak gambarkan yang namanya fungsi itu ibarat mesin ya, mesin pembuat tepung.
Masukin beras, keluar tepung beras, masukin singkong, keluar tepung singkong. Bayangin kalau mesin yang sama, yaitu mesin pembuat tepung, kakak gambarkan lagi di sini. Kakak punya mesin yang sama, yaitu mesin pembuat tepung. Kakak masukin di sini bahannya batu gitu. Kira-kira bakal jadi tepung batu nggak? Kayaknya nggak ya, mas. Malah bakal ada mesinnya macet. Nah, itulah kira-kira syarat domain. Bahan apa aja yang bisa dimasukin ke fungsi, gitulah. Ke mesinnya. Kalau nggak sesuai ya, yang ada mesinnya error, mesinnya rusak. Nah, dalam matematika, syarat domain itu biasanya pada fungsi-fungsi tertentu. Tidak semua fungsi ya punya syarat domain, hanya fungsi tertentu aja. Apa aja? Yang pertama fungsi pecahan. Yang kedua itu adalah untuk fungsi yang bentuknya akar. Untuk yang pecahan gimana? Untuk yang pecahan syaratnya itu adalah penyebutnya tidak boleh nol. Kakak tulis di sini ya. Untuk fungsi pecahan syaratnya penyebut tidak nol. Kenapa? Karena kalau penyebutnya nol, nanti jadinya ya misalkan ada 5 per 0 gitu ya. 5 per 0 kan nggak jelas nih. 5 dibagi 0 berapa? Jadi tak terdefinisikan, ya kan? Makanya nggak boleh, penyebutnya tidak boleh nol. Nah, kalau untuk akar, syarat untuk yang akar itu adalah di dalam akar harus lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Lebih dari atau sama dengan 0. Oke, yang pertama kakak akan contohkan dulu yang pecahan. Misal syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh 0. Oke, kakak contohkan misalkan kakak punya fungsi fx sama dengan yang pecahan itu misal kakak punya x plus 3 dibagi misalkan x min 2. Ingat ya, syaratnya penyebutnya tidak boleh 0. Penyebut itu yang mana sih? Penyebut itu yang bawah. Ini syaratnya di sini nih. Ininya nggak boleh 0. Berarti syarat domain untuk fungsi fx sama dengan x plus 3 per x min 2 itu syaratnya adalah x min 2-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 2. Inilah syarat domainnya. Kalau yang fungsinya akar contohnya. Misalkan yang fungsi akar, kakak punya misalkan fx sama dengan akar dari x min 2. Syarat fx sama dengan akar dari x min 2. Tadi kalau dalam akar, syaratnya adalah yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti yang ininya nih syaratnya nih, x min 2-nya. Berarti syarat domainnya adalah x min 2 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x-nya lebih dari sama dengan 2. Gitulah kira-kira tentang definisi fungsi. Selanjutnya kita bahas tentang inverse fungsi. Oke, buat gambar inverse fungsi kakak gambarkan ini kebalikan gitulah ya. Kalau tadi di awal kakak contohkan ada mesin pembuat tepung. Kita masukin beras, hasilnya tepung beras gitu ya. Kalau kakak masukin singkong, hasilnya tepung singkong. Nah, kalau yang namanya inverse itu balikin. Berarti kalau kita masukin ke mesin inverse tadi itu adalah tepung beras, hasilnya beras. Kalau kita masukin tepung singkong, hasilnya singkong. Gitu. Balikin proses, itulah inverse. Nah, kalau kakak gambarkan dalam diagram panah, ini domain gitu ya, sebelah kanannya kodomain. Kalau misalkan di sini ada X yang sebelah kiri, domain biasanya digambarkan dengan X, kodomainnya Y gitu. Maka yang namanya inverse, yang namanya fungsi itu ngubah dari X menjadi Y. Inilah fx. Yang namanya f inverse itu kebalikannya, ngubah dari Y jadi X lagi. Ini namanya f inverse X. F inverse X. Oh ya, inverse itu dituliskan dengan F pangkat min 1. Jadi F inverse X. F inverse X itu ngubah balik lagi. Kalau Fx ngubah X jadi Y, kalau F inverse X ngubah Y jadi X. Oke, kakak akan pakai contoh yang awal tadi kita pakai, yaitu Fx sama dengan 2X plus 5. Kakak akan tuliskan di sini. Oke, ini kakak punya contoh fungsinya adalah Fx sama dengan 2X plus 5. Tadi dia ngubah dari 1 jadi 7, 2 menjadi 9, 4 jadi 13.
Nah, berarti yang namanya F inverse X dari Fx sama dengan 2x plus 5, kayak kakak geser aja di bawah sini ya. F inverse X-nya gimana? F inverse X-nya nanti pasti harus, kalau kita masukin 7, hasilnya dia harus jadi 1 lagi. Inilah F inverse X. Kalau kita masukin misalkan 9, hasilnya harus 2. Dan kalau kita masukin 13, maka hasilnya harus 4. Inilah F inverse X. Nah, terus gimana cara nyari F inverse X? Nah, oke, cara nyari F inverse X kalau yang biasa umumnya digunakan itu gini. Kita punya Fx-nya sama dengan 2x plus 5. Maka yang pertama kali kita pegang adalah Y sama dengan Fx. Kita misalkan dulu Y sama dengan Fx. Karena tadi Fx itu ngubah dari X menjadi Y gitu ya. Nah, F inverse itu ngubah Y jadi X. Berarti F inverse mungkin gini aja. Y sama dengan Fx. Maka F inverse Y itu hasilnya adalah X. Oke. Nah, buat nyari inverse-nya, pertama kita pakai Y sama dengan Fx. Fx-nya itu adalah 2x plus 5. Berarti jadinya Y sama dengan 2x plus 5. Kita mau jadikan X sama dengan. Itu kalau inverse ya. Kita jadikan X sama dengan. Berarti gimana caranya? Sama dengan Y min 5 itu sama dengan 2x. Berarti X-nya itu adalah Y dikurangi 5 per 2. Nah, inilah yang disebut dengan F inverse Y sama dengan Y min 5 per 2. Berarti F inverse X-nya berapa, Kak? Nah, F inverse-nya ya tinggal diganti aja Y yang jadi X. F inverse X itu sama dengan X min 5 per 2. Benar nggak kira-kira nih? Nah, buat buktiinnya coba kita masukin ya. Ya, kita kakak tulis sebelah kanan sini. Kita udah cari bahwa F inverse X-nya itu adalah X min 5 per 2. Tadi F inverse X untuk fungsi yang kakak contohkan ini, harusnya ketika kakak masukin 7, hasilnya jadi 1 gitu ya. Kita coba masukin X-nya 7. F inverse X sama dengan X min 5 per 2. Berarti kalau kakak tuliskan X sama dengan 7, berarti X min 5. 7 dikurang 5 dibagi 2. 7 kurang 5, 2 bagi 2, 1. Maaf, kakak nulisnya salah. Harusnya kakak tulis dulu F inverse 7 gitu ya. Sama dengan 7 dikurang 5 bagi 2 sama dengan 1. Kalau kakak tulis, kalau kakak masukin X-nya sama dengan 9, hasilnya F inverse 9 sama dengan 9 dikurang 5 bagi 2. 4 bagi 2, 2. Kalau masukin X-nya sama dengan 13, jadinya F inverse 13 sama dengan 13 dikurang 5 bagi 2. 8 bagi 2, 4. Nah, cocok ya? Masukin 7 hasilnya 1, 9 hasilnya 2, 13 hasilnya 4. Berarti benar bahwa F inverse X, kalau Fx-nya sama dengan 2x plus 5, berarti F inverse X-nya itu sama dengan X min 5 bagi 2. Nah, ini cara yang umum dipakai. Ya, tapi bukan kuantum namanya ya, nggak sih kalau pakai cara umum gini doang. Nah, ada caranya kuantum ini kalau fungsinya yang gampang ini. Namanya cara journey atau perjalanan. Kita lihat. Kakak tuliskan di sebelah kanan sini. Misalkan kakak tadi contohnya adalah Fx sama dengan 2x plus 5. Ini kalau kita lihat Fx sama dengan 2x plus 5. Kita lihat perjalanan X-nya ya. X-nya pertama dikali 2. Terus ditambah 5. Berarti yang pertama X-nya itu dikali 2. Terus selanjutnya kemudian ini jangan pakai 1 2 deh, gini aja ya. Kali 2 terus ditambah 5. Ini journey-nya si X. Dikali 2 ditambah 5. Berarti kalau ngomong inverse, tadi inverse kan kebalikannya gitu ya. Berarti journey sebaliknya dong. Tadi ditambah 5, berarti dikurang 5 dulu. Terus baru dibagi sama 2. Ya, journey awalnya dikali 2 ditambah 5, buat balikin dikurang 2, dikurang 5 terus dibagi sama 2. Berarti F inverse X-nya itu adalah X-nya dikurang 5 terus dibagi 2.
F inverse X-nya X dikurang 5 dibagi 2. Nah, inilah cara nyari inverse secara kuantum. Sama hasilnya ya. X min 5 per 2 juga. Kita lihat sama hasilnya. Oke, gitulah cara nyari inverse. Kakak akan contohkan satu soal lagi. Misalkan kakak punya Fx sama dengan X plus 5 per X min 3. Kakak punya soalnya begini sekarang. Kita mau nyari inverse-nya. Gimana cara nyari inverse-nya? Oke, sama kayak tadi. Pertama kita tuliskan dulu bahwa yang namanya Y sama dengan Fx. Berarti yang namanya F inverse Y sama dengan X. Oke, yuk kita mainin. Y sama dengan Fx. Berarti Y sama dengan X plus 5 dibagi sama X min 3. Nah, kita kali silang. Karena kita mau nyari X sama dengan, pertama kita kali silang dulu. Berarti Y, ini kan Y ya. Jadi kakak tuliskan Y per 1 sebenarnya. Kita kali silang. Maka jadinya Y dikali X min 3. Jadi XY min 3Y sama dengan 1 dikali X plus 5. Jadi X plus 5. Karena kita mau nyari X sama dengan, X-nya kakak kumpulin. XY dikurangi X sama dengan min 3Y jadi plus di sini 3Y ditambah 5. Kita mau nyari X sama dengan X dikali Y min 1. Kita keluarkan X-nya. X dikali Y min 1. Mohon maaf ini stylus kakak agak aneh ini. Sama dengan 3Y plus 5. Oh iya sama dengannya ketinggalan. Maka kita X sama dengan 3Y plus 5 per Y min 1. Dari sini kita bisa tuliskan bahwa F inverse Y sama dengan 3Y plus 5 per Y min 1. Berarti F inverse X-nya itu adalah 3X plus 5 per X min 1. Nah, gitulah cara nyari inverse ya. Kata kuncinya adalah kita jadikan Y sama dengan Fx, lalu F inverse Y, maka sama dengan X. Kita cari X sama dengan, dan ketemulah F inverse-nya. Oke, itulah inverse. Inverse itu tadi apa? Kita mengubah X jadi Y, itu kalau Fx, maka kalau F inverse itu mengubah Y menjadi X. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi komposisi. Oke, fungsi komposisi itu ibaratnya kita memasukkan sebuah fungsi ke dalam fungsi lain. Kalau kakak gambarkan pakai contoh tadi, yang mesin tadi kita udah punya contoh mesin awal ya. Di awal tadi kita udah contohkan bahwa yang namanya mesin pembuat tepung itu ngubah beras jadi tepung beras gitu ya. Ngubah singkong jadi tepung singkong. Nah, kalau komposisi gimana? Oke, kakak akan contohkan pakai dua buah mesin kalau fungsi komposisi. Jadi gini, misal kakak punya dua buah mesin. Mesin pertama ini adalah mesin pembuat tepung. Tadi mesin pembuat tepung itu kalau kita masukin beras, maka hasil keluarannya di sini adalah tepung beras. Tepung beras. Oh, tulisannya jadi aneh. Oke, tepung beras. Nah, terus kakak punya mesin kedua nih. Mesin kedua ini adalah mesin pembungkus. Nah, jadi gini, namanya komposisi itu dari tepung beras ini kita masukin lagi ke mesin kedua, mesin pembungkus. Maka hasilnya apa? Hasil keluarannya berupa bungkusan tepung beras. Nah, ini yang namanya komposisi. Dari beras masuk ke pembuat tepung, jadilah tepung beras. Dilanjutkan. Nah, ini kata kuncinya, dilanjutkan. Masuk mesin pembungkus, jadilah bungkusan tepung beras. Jadi yang namanya fungsi komposisi itu ibaratnya dua fungsi yang saling berlanjut, gitu, saling berkelanjutan. Dua fungsi ini harus saling berkelanjutan. Oke, kalau misalkan di sini pembuat tepungnya kakak kasih nama mesinnya adalah mesin Fx, dan pembungkusnya kakak kasih nama Gx, maka proses fungsi komposisi ini ibaratnya Fx-nya dibungkus atau dimasukin ke mesin pembungkus tadi, dibungkus sama si Gx. Lihat nih, Fx-nya masuk ke G-nya. Yang begini
biasanya dituliskan di matematika, cara nulisnya bukan biasanya ya. Cara nulisnya di matematika itu adalah G komposisi fx. Itu sama dengan ini. G komposisi fx itu G fx atau fx-nya dimasukin ke G. Jadi pembungkusnya di depan ya. Gitu. Nah, berarti kalau FOG gimana, Kak? Kalau FOGX. Kalau FOGX berarti adalah F pembungkusnya di dalamnya ada GX atau GX-nya dimasukin ke dalam FX. Kalau kakak gambarkan dengan diagram panah, ibaratnya gini. Kakak hapus dulu yang FOG ya. Yang diagram panah, kakak ngambil dari contoh yang mesin tadi. Ini kan pertama FX-nya dulu gitu ya. Berarti ini ada domainnya FX. Ini kodomainnya FX gitu. Si FX ini, yang hijau ini, nah begini. Memproses dari domain awal menjadi kodomain. Domainnya fx menjadi kodomainnya fx. Terus dilanjutkan, artinya hasil dari fx atau kodomainnya si fx ini dilanjutkan oleh si gx. Gx kakak tadi warnanya ungu, yang ini nih, yang gx-nya. Inilah gx-nya. Artinya apa? Kodomainnya si fx itulah domain bagi si gx. Yang begini ini dari awal sampai akhir ini tadi namanya GX yang dimasukin ke FX. Ya, sorry, FX yang dimasukin ke GX. Berarti ini adalah GOFX. Atau sama dengan FX yang dimasukin ke GX. Oke? Oke, kita langsung ke contoh aja. Misalkan, misalkan kakak punya FX sama dengan 2x plus 5 dan GX sama dengan 3x min 6. Ditanya berapakah FOGX dan berapakah GOFX. Oke, yuk kita nyari dulu yang pertama FOGX. FOGX berarti cara nyarinya kakak tuliskan dulu FOGX itu sama dengan FGX atau GX-nya dimasukin ke dalam FX. Berarti sama dengan FGX, F-nya kan 2X plus 5, GX-nya 3X min 6. Berarti kalau FGX adalah F dari GX-nya 3X min 6. Kalau Fx sama dengan 2x plus 5, berarti kalau F 3x min 6 sama dengan 2 kali 3x min 6 ditambah 5. Berarti sama dengan, yuk kita masukin 2 kali 3, 6x, dikurangi 12 ditambah 5. Berarti sama dengan 6x min 7. Oke. Sekarang kalau misalkan kita disuruh nyari GOFX gimana? Ya sama aja. GOFX sama dengan GFX atau FX-nya dimasukin ke dalam GX. GFX. Berarti sama dengan GFX-nya adalah 2x plus 5. Berarti sama dengan GX-nya tadi kan 3x min 6. Berarti kalau G 2x plus 5 sama dengan 3 dikali 2x plus 5 dikurang 6. Berarti sama dengan kita hitung lagi. Berarti 6x plus 15 dikurang 6 berarti sama dengan 6x plus 9. Oke, dari sini kita udah mencari FOGX dan GOFX. Gitulah cara mencari fungsi komposisi. Sekarang gini, misalkan fungsi komposisinya diketahui, FOG-nya misalkan diketahui. Terus kita disuruh nyari salah satu, FX atau GX-nya nih gitu. Disuruh nyari salah satunya, tapi yang lain diketahui pastinya. Gimana caranya? Nah, kita langsung bikin contoh aja ya. Misalkan gini, kakak punya diketahui FOG X. Itu sama dengan 6X min 7.
Kita nyari GX-nya dulu deh, yang dalam dulu ya, yang dalam dulu yang kita cari. Misal harus diketahui, berarti kalau dalamnya diketahui, mau nyari GX berarti fx-nya harus diketahui. Fx-nya misalkan 2x plus 5. Kita disuruh nyari berapa sih GX-nya? Gimana caranya? Sama aja. Oke, kakak tulis ulang soalnya ya. Soalnya itu kan diketahui bahwa FOGX sama dengan 6x min 7. Nah, gini. Kita suruh nyari GX. Sebenarnya udah tahu GX-nya 3x min 6. Tapi pura-puranya belum tahu. Nah, gimana caranya? Tadi yang namanya FOGX. Berarti kan FGX atau GX-nya ada di dalam FX. Kakak tulis di bawah definisinya dulu. FGX. FGX itu sama dengan 6x min 7. Kan fx-nya 2x plus 5. Berarti kalau fgx, iya 2gx plus 5. 2 kali gx plus 5 sama dengan 6x min 7. Berarti 2gx sama dengan, oke langsung ya, kurang 5 semua berarti 6x min 7 min 5 min 12. Berarti gx-nya itu adalah 3x min 6. Tinggal dibagi 2. Betul sekali, gx-nya 3x min 6. Ya, sama ya. Sama, gx-nya 3x min 6. Nah, yang ini gini tuh namanya kita mencari fungsi dalam. Fungsi dalam tuh yang di dalam sini yang kita cari nih. Fungsi yang dibungkus, berarti yang tadi, kalau di contoh tadi berarti pembuat tepungnya gitu ya. Fungsi pembuat tepungnya nih kita cari. Oh, gx-nya 3x min 6. Sekarang gimana kalau misalkan sebaliknya? Diketahui FOGX sama dengan 6x min 7. Terus diketahui GX-nya. Yang di dalamnya udah tahu nih. GX-nya sama dengan 3x min 6. Ditanya berapa nilai fx-nya. Nah, gimana caranya? Ya, fx-nya udah tahu 2x plus 5 ya. Oke. Tapi kita pura-puranya nggak tahu. Tutup dulu ya. Yuk, kita hitung dulu. Oke, cara ngitungnya gimana? Nah, FOGX sama dengan 6x min 7. Nah, kita mau nyari fx atau yang luarnya atau pembungkusnya tadi ya. Gx-nya diketahui isinya udah ada, Gx-nya adalah 3x min 6. Gimana cara nyarinya? Oke. Cara nyarinya pertama kakak tuliskan dulu biasa ya. Dituliskan dulu fgx sama dengan 6x min 7. Betul nggak? Nah, Gx-nya udah ada nih. Gx-nya itu 3x min 6. Berarti f 3x min 6 sama dengan 6x min 7. Nah, dari sini kita ada dua cara. Kalau kakak kasih nama, bukan kakak yang ngasih sih sebenarnya ya. Kalau di kuantum, dari Kak Kris sebenarnya ini bisa dibilang istilahnya ada journey atau perjalanan yang mungkin mirip kayak tadi yang inverse, ada yang replace gitu ya. Ada cara journey, ada cara replace gitu. Nah, gimana caranya? Dua-duanya ya kan harus bisa. Kalau journey itu gimana? Oke, kita mulai dari yang terakhir ini kita mainin ya. Tadi F3x min 6 sama dengan 6x min 7. F3x min 6 sama dengan 6x min 7. Nah, kita mau nyari fx, betul nggak? Berarti ini kita mainin gimana caranya si 3x min 6 ini jadi x. 3x min 6 biar jadi x doang, maka gimana caranya? Pertama tambah 6 dulu. Jadi 3x dong. Habis tambah 6 bagi 3. Jadi fx, ya nggak? Oh, berarti fx-nya itu sama dengan 6. Oke, kita jurinya tadi ya, ditambah 6 dibagi 3. Berarti x-nya ditambah 6 dibagi 3. Nah, ini 6 kurang 7. Dapat nggak? Sama aja ya, 6x min 7, 6 dikali ini hasil jurninya. Kita balik kayak tadi. Tambah 6 bagi 3. Yuk, kita hitung. Bisa kita hitung? Ya, bisa. Ini tinggal kita coret-coret aja. Jadi 2. Berarti sama dengan 2 dikali x plus 6. Berarti 2x plus 12 dikurang 7. Berarti sama dengan 2x plus 5. Inilah fx-nya. Ini kalau cara journey. Kak, kalau cara replace gimana Kak? Sama atau beda? Sama aja sebenarnya, mirip caranya. Kita lihat ya. Cara replace gimana? Oke, fx
sorry, F 3X min 6 sama dengan 6X min 7. Nah, kalau cara replace ini kita harus mikir nih. Kita harus nyamain bentuknya nih. Yang sebelah kiri kan 3X min 6. Hanya masih X. Kita biar jadi X-nya ini biar jadi kayak 3X min 6 gitu loh. Maksudnya gimana Kak? Oke, Kakak tunjukin ya. Jadi kalau F 3X min 6, ini kita ubah. Jadi X-nya 6 dikali 3X min 6. Sorry. Sorry. Sorry, gini maksudnya. Sama dengan ininya 3X min 6. Nah, karena di sininya 6X, kira-kira di sininya berapa biar jadi 6X? Nah, di sininya pasti 2 dong. Kan 2 kali 3X jadinya 6X. Nah, masalahnya adalah ketika 2 dikali 3X sudah pas 6X, tapi 2 dikali min 6 hasilnya min 12. Ya kan? 2 dikali min 6 hasilnya kan min 12, tapi di sini maunya min 7. Min 12 biar jadi min 7 harus diapain? Harus ditambah 5. Nah, ini kan udah jadi nih. F 3X min 6 sama dengan 2 dikali 3X min 6 tambah 5. Nah, ini kenapa dinamakan replace? Kita replace si 3X min 6-nya ini menjadi X. Karena kita mau nyari Fx. Berarti Fx sama dengan 2X plus 5. Sama aja hasilnya? Sama. Caranya yang enak yang mana? Ya, tergantung kalian. Ya, cara journey dan juga cara replace. Dua-duanya harus bisa, ya kurang lebih gitulah. Dua-duanya harus tahu. Karena nanti ada kalanya lebih enak pakai yang journey, lebih enak pakai yang replace. Oke? Nah, biar lancar kalian. Nah, sekarang kakak tadi udah contohkan pakai FOG, sekarang kita pakai GOF. Nah, nanti kalian coba sendiri. Kakak tuliskan di sini soalnya. Silahkan nanti kalian pause videonya ya. Misalkan diketahui GOFX. Tadi GOFX-nya kakak ngapalin lagi ya. GOFX-nya berapa tadi? GOF-nya adalah 6X plus 9 ya. GOFX sama dengan 6X plus 9. Kok bisa gerak sendiri layarnya ya? Adalah ya. Sama dengan 6X plus 9. Misal diketahui kita nyari fungsi dalam dulu, berarti GX-nya ya. GX-nya tadi GX itu 3X min 6. Ini min, 3X min 6. Ditanya berapa Fx-nya. Oke, silahkan dicari. Dan yang kedua, diketahui sama GOFX. Sama dengan 6X plus 9. Ditanya Fx-nya. Ketahui Fx-nya. Fx-nya dari 2X plus 5. Ditanya berapa nilai Gx-nya. Nah, dah, ini kakak scroll ke atas ya. Nah, silahkan kalian pause videonya di sini dan coba kerjakan ini. Oke? Oke, selanjutnya kita akan bahas dari inverse dari fungsi komposisi. Ini masih bagian dari fungsi komposisi. Gimana kalau ada fungsi komposisi dan disuruh nyari inverse-nya? Nah, ini menarik nih. Ya, kakak akan gambarkan dari contoh mesin tadi. Oke, kakak tempel mesinnya di sini. Nah, kita lihat. Kalau mesin tadi yang komposisi, kita kan bikin beras jadi tepung beras. Dilanjutkan dengan dibungkus jadi bungkusan tepung beras gitu ya. Ini fungsi komposisi. Kalau inverse-nya berarti gimana? Ya dari bungkusan tepung beras, kita masukin ke inverse-nya jadi tepung beras lagi. Terus lanjut lagi baru jadi beras. Ya, kita balik prosesnya. Dari beras dijadikan tepung baru dibungkus. Berarti kalau inverse-nya ya bungkus, dibuka dulu bungkusnya jadi tepung beras gitu ya. Tepung beras baru dibalikin lagi jadi beras. Itulah inverse dari fungsi komposisi. Jadi kalau kakak gambarkan inverse dari fungsi komposisi, misalkan kayak yang tadi ini. Misalkan ini Fx. Terus dilanjutkan dengan Gx. Oke, kakak pindah aja tulisannya. Fx-nya di bawah biar enak, Fx. Maka proses dari awal ini ke sana, ini disebut GOFX. Kenapa? Karena si Fx dimasukin ke G gitu ya. Dimasukin ke G dan ini disebut dengan GOFX.
Kalau inversnya gimana dong? Nah, kalau inversnya berarti kita dari ujung, dari belakang. Dari GX kita inverskan dulu ke sini. Ini yang disebut dengan G inverse X. Terus dilanjutin, dibalikin ke awal lagi, jadi F inverse X. Proses yang inverse-nya inilah inverse dari yang atas tadi GOFX. Berarti gimana dong? Nah, yang ini berarti hasil dari G inverse X dimasukin ke dalam F inverse. Berarti gimana nulisnya dong ini? Ya, ini tulisannya adalah F inverse komposisi G inverse X. Ini sama dengan ini. Nah, yang merah yang di bawah ini kan hasil inverse dari yang atas. F inverse komposisi G inverse X itu kan hasil dari inverse dari GOFX. Nah, di sini kita bisa tuliskan. Berarti yang namanya GOF inverse X itu sama dengan F inverse komposisi G inverse X. Ya, berarti kalau inverse dari fungsi komposisi gitulah kira-kira. Atau ya kalau kita lihat ini GOF yang diinverskan hasilnya F inverse komposisi G inverse atau F inverse O G inverse X gitu. Inilah inverse dari fungsi komposisi. Oke, selanjutnya kakak punya latihan soal buat kalian. Kakak sudah siapkan ada beberapa latihan soal. Kakak akan scroll pelan-pelan agar kalian nanti ulang videonya bisa buat latihan. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada 25 soal. Nah, kalau kalian lihat Kak tadi tandain beberapa ya, ada yang Kakak tandain kuning kayak gini. Nah, itu kenapa? Karena Kakak suka berbagi. Jadi dari 25 soal Kakak hanya akan kerjakan yang Kakak tandain kuning dan sisanya Kakak akan berbagi sama kalian biar kalian ngerjakan sendiri. Oke, kita mulai dari soal pertama yang Kakak tandain, yaitu soal nomor 1. Wah, diketahui jika fx maka ya itu gampang banget ya. Kayaknya soal nomor 1 masih sangat gampang lah buat anak-anak kuantum. Yuk Kakak tulis dulu soalnya. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2, fx sama dengan, aduh, nih seharusnya kenapa ini? Gara-gara ngomongin soalnya gampang jadi bermasalah dikit nih seharusnya. Oke ya, yuk kita kakak terus ulang, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Yang ditanya fx plus 1, oke kakak tulis ya, fx plus 1 sama dengan, nah ini tinggal kita lihat aja, fx sama dengan x kuadrat plus 2. Berarti kalau fx plus 1, ya x kuadrat x plus 1 yang dikuadratkan, satunya mana? Ya, ditambah 2. Ya udah tinggal kita hitung dong. X plus 1 yang dikuadratkan, kuadrat sempurna. X kuadrat plus 2x plus 1 tambah 2, berarti tambah 3 gitu ya. Nah, ini jawabannya. X kuadrat plus 2x plus 3. Atau jawabannya ini adalah yang A. Ini soal nomor 1. Lanjut kita ke soal yang kakak tandain selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, ini. Oke, diketahui. Oke, F, R, R, G, R, R. Ini maksudnya Fx dan Gx gitu ya. Dirumuskan dengan Fx sama dengan 2x min 1 dan Gx sama dengan 4 min 2x kuadrat. Ditanya fungsi komposisi FOGX. Oke, kakak langsung kerjakan aja FOGX. FOGX itu adalah F Gx atau Gx yang dimasukin atau dilanjutkan dengan Fx. FOGX berarti FGX. Fx-nya ada. Fx-nya ada tadi 2x min 1. Berarti Fgx, berarti 2 kali Gx dikurang 1. Berarti sama dengan 2Gx. Gx-nya 4 min 2x kuadrat. Berarti 2 dikali 4 min 2x kuadrat dikurang 1. Yuk kita kalikan. 2 dikali 4, 8 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 1. Berarti sama dengan 7 dikurangi 4x kuadrat. Yap, 7 dikurangi 4x kuadrat, jawabannya adalah yang C. Itu soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang kakak tandain, yaitu soal nomor 4. Wah, ini menarik nih soal nomor 4 nih.
Diketahui fx sama dengan 3x min 5 dan f pangkat min 1 atau f inverse a sama dengan 6. Jika f inverse x adalah inverse dari fx ya, maka nilai a-nya berapa? Wah, ini menarik nih. Kakak akan tunjukkan bagaimana cara orang umum mengerjakan soal ini gitu ya. Dan nanti kakak akan tunjukkan gimana sih cara yang lebih lebih santuy lah, lebih gampang. Ya, kita lihat. Nah, fx diketahui kan di soal fx sama dengan 3x min 5 nih. Terus diketahui f inverse a sama dengan 6. Nah, kalau melihat begini nih, umumnya orang itu akan lihat, oh ada inverse nih. Berarti kita nyari inverse-nya dulu. Oke, yuk kita cari inverse dulu yuk. Cari inverse-nya dulu. X kan 3x min 5. Berarti kalau f inverse x kita pakai journey ya. Journey-nya ini kan x-nya ini dikali 3 terus dikurang 5. Berarti kalau dibalikin f inverse x-nya, f inverse x sama dengan, berarti harus diapain? Ditambah 5 terus dibagi 3. Oke, kakak terus ulang. F inverse x, lihat dari journey-nya, min 5, berarti tambah 5 dulu, kali 3, berarti bagi 3. Berarti x-nya tambah 5 dibagi sama 3. Itulah f inverse x-nya. Nah, f inverse a sama dengan 6. Oh, berarti kita masukin a dong. Yuk kita lanjutin. F inverse a sama dengan 6. Berarti f inverse a kan a ditambah 5 dibagi 3. Itu hasilnya adalah 6. Ini 6/1 ya, kita kali silang. Berarti a plus 5 sama dengan 6 kali 3, 18. Berarti a-nya adalah 18 dikurang 5 berarti 13. Ya, jawabannya adalah 13. Ini cara orang umum mengerjakan soal ini. Tapi karena ya di kuantum kan banyak nih cara-cara yang aneh-aneh yang nggak kepikir, kakak batasin dulu. Nah, kita lihat. Kita pakai konsep dasar dari inverse. Di situ dibilang di soal fx-nya tetap 3x min 5 ya. Nah, di situ dibilang bahwa f inverse a, kakak tulis di sini, f inverse a sama dengan 6. Tadi pas kita bahas inverse, yang namanya inverse itu kan balikin fx. Nah, berarti ibaratnya ada begini nih. F inverse a, berarti f inverse x gitu ya. F inverse a-nya sama dengan 6. Berarti ibaratnya di sini ada a, di sini ada 6. Di inverse f inverse a, ini dibawa oleh f inverse x. Nah, f inverse a sama dengan 6. Berarti ini fx-nya dari sini ke sini dong. Ya kan? Berarti kalau f inverse a sama dengan 6, ini sebenarnya adalah f6 sama dengan a. F6 kan ada nih, fx 3x min 5. Berarti kalau f6, 3 kali 6, 3 kali 6 dikurang 5, inilah si a. 3 kali 6 itu 18, dikurang 5, inilah si a. Berarti 13 sama dengan si a. Sama juga ya, a-nya 13, tapi jauh lebih santuy, lebih gampang. Nah, inilah kalau kita memahami konsep benar-benar tentang inverse. Inverse itu intinya membalikin fungsi. Ya, kalau fx bawa 6 ke a, f inverse x a ke 6. Atau soal ini f inverse x itu a ke 6, berarti fx-nya adalah 6 ke a. Bolak-balik aja. Itulah soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya yang kakak tandain, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 bilang, oke, tentukan fx-nya 2/3 min x. Maka kalau kita lihat pilihan jawabannya nih, semuanya f inverse 6 semuanya, ya nggak sih? Berarti kita sebenarnya disuruh nyari f inverse 6. Nah, bentuknya pecahan nih fx-nya. Yuk kita cari inverse-nya dulu. Berarti fx sama dengan 2/3 min x. Di sini kakak akan pakai cara biasa ya. Kenapa kakak tidak pakai cara yang kayak tadi? Ada alasannya. Alasannya adalah kalau kita lihat pilihan gandanya banyak yang pecahan nih. Ngitung pecahan tuh agak lama. Jadi lebih enak kalau kita cari inverse-nya dulu. Yuk kita cari inverse. Ini nggak mungkin pakai journey karena pecah-pecahan ya. Jadi kakak pakai yang biasa. Yuk kita misalkan dulu. Karena fx sama dengan itu berarti y sama dengan fx. Berarti kalau f inverse y sama dengan x. Gitu ya. X sama dengan f inverse y. Atau y sama, f inverse y sama dengan x. Yuk kita mulai. Kan y sama dengan fx. Berarti y-nya sama dengan 2/3 min x. Ini y per 1. Kita kali silang yuk. Berarti y dikali 3 min x. Langsung aja. 3y
min XY sama dengan 1 kali 2 itu 2. Oke, kita mau nyari X ya, berarti X-nya kakak pisahkan di sini, ini 3Y min 2, berarti X-nya sama dengan 3Y min 2 per Y. Inilah si F inverse Y. Oke, berarti F inverse Y sama dengan 3Y min 2 per Y, berarti sama dengan berarti F inverse X-nya sama dengan 3X min 2 per X. Ditanya adalah F inverse 6 karena pilihan jawabannya F inverse 6 semua ya. Berarti kalau ditanya F inverse 6, kakak tulis di sini. Berarti kalau F inverse 6 sama dengan 3 dikali 6 dikurang 2 per 6. Oke yuk, 3 kali 6, 18, kurang 2, 14, dibagi 6. 14 bagi 6 berapa? Ayo, sederhanakan jadi 7 per 3 bagi 2 semuanya. Berarti sama dengan berapa ini? 2, 1 per 3. Oke, 2 sepertiga jawabannya adalah 2, 1 per 3 yang B. Nomor 5 jawabannya yang B. Oke, inilah soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang kakak tandain. Ada soal nomor berapa lagi? Soal nomor 8. Wah, ini memang ini persis biasa, tapi nggak apa-apa deh ya. Yuk, fx sama dengan x min 3 per 2x plus 1. Kakak tulis dulu fx sama dengan x min 3 per 2x min 1. Ditanya f inverse x. Nah, ya. Sama kayak tadi, kita jadikan y sama dengan fx. Berarti y sama dengan fx. Berarti sama dengan x min 3 per 2x min 1. Ini y per 1 ya. Yuk, kita kali silang. Langsung aja. Y dikali 2x min 1 berarti 2xy min y. Sama dengan satunya dikali x min 3 sama dengan x min 3. Kita mau nyari x sama dengan, berarti kita kumpulkan x-nya di sebelah kiri atau di sebelah kanan bebas. Di sini kakak kumpulkan di sebelah kiri. Sama dengan min y jadi y min 3. Kita keluarkan x-nya, x dikali 2y min 1 sama dengan y min 3. Berarti x sama dengan y min 3 per 2y min 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Kalau ada yang tanya silahkan tanya ke kakak-kakak yang di sana ya. Yang kakak. Jawabannya x sama dengan y min 3 per 2y min 1. Ya, kebiasaan konsul jadi kakak nanya gitu. Oke, lanjut. Karena kita nyari f inverse x, berarti f inverse x, nah kita ubah ya semua y-nya jadi x. X min 3 per 2x min 1. X min 3 per 2x min 1. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, inilah soal nomor 8. Lanjut ke soal nomor 9. F inverse x inverse dari fungsi fx-nya itu 2x min 4 per x min 3, maka ditanya nilai dari f inverse 4. Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya dan ini angkanya nggak apa namanya ya, nggak pecah-pecahan, maka kakak mendingan pakai konsep yang tadi, konsep dasar dari inverse. F inverse 4 sama dengan berapa? Oke, kakak misalkan nilainya P gitu ya. Nah, di sini diketahui di soal bahwa F inverse 4 yang mau kita cari ini, kakak misalkan jadi P. Misalkan jadi P, berarti FP hasilnya harus 4. Nah, kita nyari nilai P-nya kan? Ya kita coba aja masukin yang hasilnya 4 yang mana. Kita coba yang pertama dulu yang 0 ya. Yang A kita coba nih, 0. P-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 0 gitu. P lah ya, P sama dengan 0. Berarti kalau kita masukin 0 berarti 2 dikali 0 dikurang 4 dikurangi 0 dikurang 3. 2 kurang 0, 0 kurangi 4 min 4 per min 3 itu 4 per 3. Hasilnya 4 enggak? Enggak. Berarti bukan. Cek yang B. Ini salah ya. Yang B sekarang. Yang B itu apa? Yang B itu P-nya 4. Kita coba P-nya 4. Masukin. 2 kali P berarti 2 kali 4. 2X ya berarti 2 kali 4 dikurang 4. Dibagi
X min 3, 4 dikurang 3. Sama dengan 2 kali 4, 8. Kurangi 4, 4. Per 4 min 3, 1. Hasilnya 4 enggak? Oh, 4. Berarti benar. Oh, hasilnya adalah 4. Kalau orang biasa ngerjakan ini mungkin akan nyari inverse-nya dulu, dimasukin 4. Ya, ketemu juga sih, cuman kelamaan. Karena angkanya nggak pecahan, lebih enak ngerjakan dengan cara ini. Itulah soal nomor 9. Kita lanjut ke soal berikutnya yang kakak tandain. Wah, ada soal nomor 15. Lompatnya jauh amat. Nggak apa-apa, soal nomor 15. Oke, diketahui fungsi fx dan gx. Nah, ditanya nilai komposisi fungsi GOF atau G komposisi F2. Oke ya, karena ditanya G komposisi F2, maka kita nyari GOFX-nya dulu ya. Yuk kita cari. Fx-nya itu, Gx-nya itu. Ditanya adalah G komposisi Fx itu sama dengan G Fx. Ya enggak? Fx-nya ada enggak? Fx-nya ada tuh. Berarti G Fx. Fx-nya adalah X plus 1 per X min 3. Ya, yuk masukin ke Gx. Gx-nya adalah X kuadrat plus X plus 1. Nah, ini kakak tahu perasaan kalian. Aduh, ini kok kayaknya harus dikuadratin dulu lagi. Ya udah, yuk kita kerjakan aja. X berarti kan X kuadrat plus X plus 1. Berarti X plus 1 per X min 3 yang dikuadratin. Ingat ya, harus tekun. Ditambah X plus 1 per X min 3 ditambah 1. Inilah GOFX. Yuk kita kuadratin. X plus 1 dikuadratin jadinya X kuadrat plus 2X plus 1 per X min 3 dikuadratin. X kuadrat min 6X plus 9. Ditambah, nah ini nanti samain penyebut nih ya. Berarti bawahnya kakak samakan langsung aja, itu kan X min 3 ya. Kakak samakan jadi X kuadrat min 6X plus 9. Atau ya kakak tulis dulu deh biar enak. X min 3 dikali X min 3 gitu ya. Atasnya berarti dikalikan juga dong, X plus 1 dikali X min 3 gitu ya. Ditambah 1, satunya langsung kakak bentuk dalam X kuadrat min 6X plus 9 per X kuadrat min 6X plus 9. Udah sama semua penyebutnya nih, karena X min 3 kali X min 3 juga sama hasilnya nanti. Kakak langsung tuliskan dulu. Nah, kakak tulis ulang aja ya. Nah, untungnya kakak pakai OneNote jadi bisa copy. Dan juga nanti di sini paste di sini. Nah, untungnya ini. Kalau pakai kertas gimana ya udahlah. Silahkan menikmati aja ya. Oke, kakak yang atasnya kakak hitung dulu, yang bawahnya kan jadi sama ya. X kuadrat min 6X plus 9. Yang atasnya X plus 1 dikali X min 3, berarti X kuadrat. Kakak langsung aja plus X min 3X, berarti min 2X min 3. Nah, silahkan dihitung. Jadinya sama dengan X kuadrat, di atasnya kan kita tambahin semua X kuadrat, X kuadrat, X kuadrat, jadi 3X kuadrat. Plus 2X min 2X hilang, kurang 6X. Nah. Oke, kakak tandain ya, tadi yang kakak hilang itu mana ini, plus 2X min 2X itu hilang, jadi tinggal min 6X doang. Terus plus 1 kurang 3, berarti min 2 tambah 9 plus 7. Dibagi sama X kuadrat min 6X plus 9. Inilah FOGX. GOFX. Yang ditanya GOF2. Ah, tinggal kita masukin angka 2 dong, udah gampang di sini. GOF2 berarti sama dengan 3 kali 2 pangkat 2, 2 kuadrat, 4 kali 3 12 dikurangi 6 kali 2 12 ditambah 7 per 2 kuadrat 4 dikurangi 6 kali 2 12 ditambah 9. Angkanya asik banget ya. Atasnya 7 per bawahnya 4 kurangi 12 min 8 tambah 9 1. Oke, hasilnya adalah 7. Gitulah kira-kira soal nomor 15. Ini jawabannya adalah 7. Tapi ini cara biasa, cara orang biasa ngerjain. Kalau ngerti konsep, gak akan begini ngerjainnya. Ya kan? Nah, ini menarik. Kakak sebenarnya tadi ngerjain mager banget ya Allah, panjang banget ngerjainnya. Iya, karena kakak tahu cara yang lebih santuy lah ya, lebih gampang. Nih, kan ditanya GOF2, ya enggak sih?
GOF2 kok begini? Ah, udahlah. Oke, ditanya itu GOF2, kakak tulis GOF2. Oke, sorry ya ngerjain kalian dikit ya. GOF2 kalau kita pakai pengertian dasar komposisi, berarti ini kan artinya GOF2 itu G dari F2. Betul nggak? F2 kan gampang nyarinya, ya nggak? Masukin aja F2 ke sini nih fx-nya nih. Masukin aja 2, x-nya 2. Oke, berarti kakak tulis dulu deh. G dari F2. Langsung aja 2 tambah 1 per 2 kurang 3. Gini kan enak banget ya nggak sih? Malah jangan-jangan udah langsung bisa ketahuan. 2 tambah 1, 3. Bawahnya 2 kurang 3, min 1. Berarti 3 per min 1. Oh, min 3. Berarti sebenarnya ditanya tuh G min 3. Enak banget ini, nggak usah. Aduh, nggak usah panjang kayak gitu kan. Masukin min 3. Gx-nya kan x kuadrat plus x min 1. Berarti kalau G min 3, ya min 3 dikuadratin, ditambah sama min 3, ditambah 1. Min 3 kuadrat kan 9. Tambah min 3 kurang 3, tambah 1. Iya betul, hasilnya juga 7. Sama ternyata. Ya, kalau yang kanan cara orang polos ngerjain, ya tekun banget lah ya pokoknya yang kanan ini yang tadi awal, yang kiri ini eh, kreatif dikit lah gitu ya, logis dan kreatif lah dipakai. Ini dia GOF2, itu soal nomor 15. Jadi buat kalian nanti ngerjain soal ya boleh lah coba ngerjain pakai soal kanan dulu, cara yang kanan dulu boleh, nanti baru coba yang kiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yang kakak tandain yaitu soal nomor 16. Ini soalnya cukup menarik, soal nomor 16 nih. Oke, diketahui GFX sama dengan FGX. Oke, FX-nya ada, GX-nya ada. Nilai P-nya berapa? Oke, GFX sama dengan FGX. Kita cari dulu ya. FX-nya udah ada, GX-nya ada. Berarti kita nyari dulu GFX. GFX itu G-nya di Fx-nya sorry dimasukin ke GX. Berarti G Fx-nya ada, Fx-nya 2x plus P. Berarti sama dengan G3 dikali 2x plus P ditambah 120 sama dengan berapa yuk? 3 kali 2 6x plus 3p ditambah 120. Itu GFX. Katanya GFX ini sama dengan FGX. Yuk kita coba cari FGX-nya. FGX sama dengan F dari GX. GX-nya itu adalah 3x plus 120. F 3x plus 120 berarti Fx-nya 2x plus P. Berarti 2 dikali 3x plus 120 tambah P. Jadi sama dengan 3 kali 2 6x ditambah 120 kali 2 berarti 240 ditambah P. Nah, di sini dibilang kalau GFX sama dengan FGX. Berarti nilai ini sama dengan ini kan? Ya udah, tinggal disama denganin doang dong. Berarti 6x plus 3p. Wah, ini mau udah tinggal nyamain doang, enak nih. 6x plus 3p plus 120 sama dengan 6x plus 240 plus p. Oke, 6x-nya kita buang, habis. P-nya kita kumpulin di mana? Di kiri aja ya. 3p, P-nya di kanan berarti tinggal 2p. Oke, 120 kanan tinggal 120. Berarti P-nya itu sama dengan 60. Oke, P-nya sama dengan 60. Inilah soal nomor 16. Jawabannya yang 60, yang B. Oke, lanjut kita. Masih ada nggak yang ditandain di bawah? 18, 17, 19 nggak ada. Oke. 20 sekarang. Soal nomor 20. Jika Gx itu dan FOGX sama dengan X kuadrat min 4, ditanya Fx min 2. Oke. Ini mirip yang kayak contoh tadi nih. Kita disuruh nyari fungsi apa nih, dalam apa luar dulu. Oke, kita tulis dulu aja lah ya. Oke, diketahui di sini kalau katanya Gx sama dengan X plus 3. Dan diketahui FOG X sama dengan X kuadrat min 4. Nah, ini menarik nih. Kita disuruh nyari Fx-nya, betul nggak?
Karena fx-nya nggak ada ya, karena endingnya emang fx min 2. Oke, kita cari fx-nya ya. Berarti kita nyari yang dalam atau yang luar? Kita nyari mesin tepungnya, pembuat tepung atau mesin pembungkusnya? Ya, kita di luarnya ya, fungsi luar atau mesin pembuat tepungnya. Ya, walaupun luar dalam sama aja sih cara ngerjainnya ya. Maka tulis FOGX sama dengan X kuadrat min 4. Oke, berarti FOGX itu kan artinya FGX. FGX sama dengan X kuadrat min 4. GX, FGX, FGX, GX-nya X plus 3 sama dengan X kuadrat min 4. Ya enggak? Kita mau nyari fx dulu kan? Nah, fx itu kita harus curni nih, balikin nih biar jadi x. X plus 3 biar jadi x dikurang 3 dong. Berarti curninya ini adalah kita kurang 3. Jadinya fx sama dengan, jadinya kurang 3 ya, x min 3 ya. X min 3 yang dikuadratkan dikurang 4. Berarti sama dengan x min 3 kuadrat, x kuadrat min 6x plus 9 dikurang 4. Berarti sama dengan, langsung aja lah ya, 9 kurang 4, 5 gitu ya. Plus 5, ini fx-nya. Yang diminta adalah fx min 2. Fx min 2 sama dengan, berarti x kuadratnya, x min 2-nya dikuadratkan, dikurangi 6 dikali x min 2 ditambah 5. Berarti sama dengan x min 2 dikuadratkan, x kuadrat min 4x plus 4. Dikurangi 6x tambah 12 tambah 5. Oke. Sama dengan x kuadrat min 4x min 6x min 10x. Betul nggak? Plus 4. Lah, bentar. Ini ada yang salah nih, jangan-jangan nih. Oh iya, benar ding. 4 tambah 12, 16 tambah 5, 21. Oke. X kuadrat min 10x plus 21. Berarti yang C jawabannya. Itulah soal nomor 20. Gimana, cukup panjang? Nah, kalau kakak udah ngomong gitu biasanya ada cara yang anehnya gitu ya. Disinilah anehnya deh. Ini kita sebenarnya langkahnya bisa kita potong. Kakak potong ya, kakak potong di sini. Tadi kita udah dapat bahwa f x plus 3 itu sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, inilah pentingnya kita lihat apa yang ditanya deh. Yang ditanya kan fx min 2. Oke, kakak terus yang ditanya ya, f x min 2 sama dengan berapa gitu kan. Ini kita bisa tahu x plus 3 ini diapain kira-kira. Pakai jurni juga betul biar jadi x min 2. X plus 3 biar jadi x min 2 harus dikurang 5. Maka langsung bisa kita potong di sini. Oh, berarti sebenarnya kita hitung bisa langsung x min 5 dikuadratin dikurang 4. Itulah enaknya kita paham jurni. X min 5 dikuadratin tuh x kuadrat min 10x plus 25 dikurangi 4. Udah beres, ya nggak sih? Berarti x kuadrat min 10x plus 21. Sama juga jawabannya. Itu soal nomor 20. Oke, jadi fungsi ini latih kita biar ya kita sering-sering lihat lah tujuan kita mau nyari kemana. Jangan sampai ngerjain panjang-panjang, belum lihat soalnya, ya kan? Oke, itu soal nomor 20. Kita lihat apakah masih ada yang kakak tandain. Ternyata masih ada soal nomor 22. Oke. Nomor 22 diketahui fx-nya itu, gx-nya itu. F pangkat min 1 itu inverse dari f atau f inverse gitu ya. Ditanya g komposisi f yang diinverskan. GOF inverse x. Oke. Gimana caranya? Ini Pak ada dua cara. Yang pertama, kita nyari masing-masing diinverskan dulu, baru dihitung, atau kita cari komposisinya dulu. Tapi karena ditanya soalnya, mintanya fungsi dalam bentuk begitu, maka paling enak kita komposisikan dulu. Oke, kita nyari GOF dulu. GOF. GOFX itu adalah GFX. Oke, GX-nya, FX-nya sudah ada, FX-nya ada itu, berarti G dari FX-nya adalah 2X per 3X min 1. Oke, G-nya adalah X min 1 ya, berarti ini adalah 2X per 3X min 1.
dikurangi 1. Satunya kakak langsung tuliskan 3x min 1 per 3x min 1. Berarti sama dengan 2x dikurangi 3x jadi min x. 0 dikurangi min 1 jadi plus 1. Kalau yang bingung kalian bisa tuliskan dulu, tapi kakak langsung di sini min x plus 1 per 3x min 1. Inilah GOF X. Yang diminta adalah GOF inverse. Nah, kalau inverse kayak tadi ya, kita misalkan Y-nya dulu. Jadi Y sama dengan itu GOF X. Berarti Y-nya sama dengan min X plus 1. Min X plus 1 per 3x min 1. Berarti ini Y per 1. Berarti kita kali silang yuk. Kita kali silang jadinya 3xy min Y sama dengan min X plus 1. Karena inverse kita mau nyari X sama dengan. Yuk kita kumpulin X-nya yang sebelah kiri. 3xy ditambah X sama dengan Y plus 1. X-nya kita keluarkan jadi 3Y plus 1 sama dengan Y plus 1. Yuk, berarti tinggal kita selesaikan. X-nya sama dengan Y plus 1 per 3Y plus 1. Berarti kalau kita ngomongin F inverse X, inilah ya. Berarti dari sini kita dapetin X F inverse Y dulu. Sama dengan Y plus 1 per 3Y plus 1 dulu biar enak. Atau langsung aja. Bisa juga kita langsung tuliskan. Itulah hasil inverse-nya. F inverse X. Sama dengan X plus 1 per 3X plus 1. X plus 1 per 3X plus 1. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, ini cara yang pertama. Cara yang kedua hampir sama sebenarnya. Caranya nanti coba kalian pause video ini dan kalian coba kerjakan dengan cara yang kedua. Gimana cara yang kedua? Dari fx-nya pertama kita harus cari dulu f inverse x. Sama dengan apa? Lalu yang kedua cari g inverse x. Oke, yang kedua ini cari g inverse x. Dari dua ini baru kita cari g komposisi f yang diinverskan. Oh ini salah nulis kakak, mohon maaf ini bukan f inverse ya. Karena kita ngomongin GOF berarti ini bukan F inverse tapi GOF yang diinverskan. Oke. Nah, oke lanjut ke cara yang bawah ini. Berarti habis ini baru kita cari G komposisi F yang diinverskan. Itu, nah ini kan kayak GOF dibalikin gitu ya. Berarti F inverse komposisi G inverse X. Atau F inverse dari G inverse X. Nah, silahkan dihitung. Ini caranya begini, silahkan coba kalian hitung sendiri, kalian pause dan kalian lanjutkan. Oke? Nah, kalau sudah kita lihat ke bawah dan ternyata tidak ada lagi soal yang kakak tandain. Artinya sisanya ini silahkan kalian kerjakan. Tapi kalau saran kakak sih ulang dulu di nomor 1 ya, baik yang kakak kerjakan maupun yang enggak. Ulang aja di nomor 1, nanti nomor 2 dan seterusnya sampai nomor 25 buat latihan soal. Oke, kalau gitu kakak tutup video ini di sini. Semoga kalian bisa memahami dan dapatin sesuatu yang berguna lah dari video ini untuk bekal kalian. Oke, kakak tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.